Bunda, siap. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati serta saya banggakan Bapak Ibu calon guru penggerak angkatan 7 BPGP Jatim kelas 183 yang berbahagia. Alhamdulillah ya, pada siang hari ini kita bisa bertemu lagi di ruang kolaborasi modul 2.1 dalam keadaan sehat walafiat. Selawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah menunjukkan kepada kita jalan yang lurus, jalan yang diridhai Allah SWT. Amin. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita memulai kegiatan siang hari ini, mari kita berdoa agar kegiatan kita hari ini diberikan kelancaran, diberikan kemanfaatan, dan diberikan kebarokahan. Untuk itu saya mohon untuk Bu Lili memimpin doa siang hari ini. Silakan. Belum terdengar suaranya, Bu Lili. Mungkin masih di mute. Nah, silakan. Tidak terdengar lagi. Mungkin jaringannya Bu Lili, Bu, yang ini. Iya. Jaringannya. Oh, mikrofonnya sudah nyala, tapi tidak terdengar suaranya. Baik, kalau gitu saya alihkan ke yang lain ya, Bu Lili ya, mohon izin. Ya. Bu Erika, silahkan. Yeah. Marilah sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa silakan. Doa selesai. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu Erika. Mudah-mudahan hari ini untuk Bu Lili bisa segera normal. Nanti kalau misalnya laptopnya bermasalah boleh pakai HP ya Bu Lili ya. Tadi Bu Lili tidak bagian share screen kan? Di kelompoknya, oke. Silakan nanti kalau misalnya belum normal boleh pakai HP. Nah, seperti yang saya sampaikan kemarin, kita perlu ice breaking hari ini. Tadi Bu Kusma, Bu Risa, ya kayaknya deg ini gimana nih kok nggak bisa masuk gitu kan. Mohon maaf Bapak Ibu, itu tadi kayaknya kesalahan saya. Saya belum menyematkan link untuk Gimit ini. Ya, linknya interum gitu. Saya tadi buka laptop baru ingat saya sudah menyematkan apa belum, saya coba masuk, ternyata saya harus ada izin. Oh, ini berarti belum, baru saya sematkan. Ngapunten, membuat panjenengan. Makanya pintunya nggak masuk-masuk. Siap. Sekarang siapa yang mau memimpin untuk ice breaking siang kita hari ini? Ayo Bu Nani. Ini ice breakingnya hari satu ya Bu ya. Breakingnya kelompok satu. Ya, coba teman-teman nanti kita tepuk bersama-sama yang kemarin sudah kita lakukan pada waktu Loka 2. Ya, tepuknya nanti menyemangati kita semua yaitu tepuk guru hebat. Ya, nanti kalau saya tanya, saya bilang tepuk guru hebat, saya hebat, kamu hebat, semua hebat, keren, gitu ya. Siap, Bu. Siap. Tepuk guru hebat. Saya hebat. Kamu hebat. Semua hebat. Keren. Terima kasih. Sama-sama Ibu.
Hanya sebentar saja. Butuh lagi, Bu. Masih Oh, kurang. dia kurang semangat. Pak Irfan, Pak Irfan. Pak Irfan nggak sabar, Bu. Oke. Sebelum saya ice breaking, saya mengizinkan terlebih dulu panjenengan semua di sini itu tertawa dulu, karena nanti kalau waktu saya ice breaking tidak boleh tertawa loh. Jadi kita tertawa dulu, iya. Tertawa dulu, iya. Iya. Sudah ya, sudah saya mulai, Bu ya. Breaking kita ini saya mengimplementasikan, saya mengimplementasikan dari kemarin hasil loka. Ternyata kalau kita bisa berkolaborasi dengan guru TK itu ternyata lebih asik ternyata kita juga butuh ternyata guru TK yang ada di grup kita itu. Nah, ini ice breaking dari guru TK coba saya terapkan di ruang diskusi di Kelas kita. Ya. Pak Andre, Bu Is ya. Kalau Bu Ainda sama Bu Erika belum tahu. Nanti oke ya. Gimana? Iya. Saya belum tahu, ini Andre. Pak Dwi. Judulnya Batu Gunting Kertas ya. Nanti saya nyanyi ya. Coba ya ikuti ya. Oke. Iya, Pak. Oke. Nah, batu gunting kertas, batu gunting kertas, menjadi apa? Menjadi apa? Tangan kanan gunting, tangan kiri gunting, kepiting, Panjang sekali. gunting kertas, Batu gunting gunting kertas, kertas. menjadi Menjadi apa? Apa? Tangan kanan, tangan kiri Batu gunting kertas, Ya, semakin cepat. menjadi apa? Menjadi apa? tangan kiri Itu jadilah siput. jadi krep. Sayang ya belum hafal. Iya. Mohon maaf ya. Terima kasih Pak Irfan, terima kasih Bu Nani ice breaking-nya cukup membuat kita bahagia, tertawa sejenak gitu ya. Olahraga nih. Baik, saya mohon izin untuk share screen sebentar untuk kegiatan kita hari ini ya, Bapak Ibu. Sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah. Sudah ya. Ya, alhamdulillah hari ini tanggal 15 Februari 2023 hari Rabu kita sudah sampai di ruang kolaborasi modul 2.1 pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid sesi 2 yaitu presentasi dan umpan balik. Ini adalah kelanjutan pertemuan kolaborasi kita yang kemarin. Kita laksanakan jam 12.30 sampai insya Allah jam 14.45 untuk kelas 183. Kemudian ini identitas modul kemarin sudah kita sampaikan. Ini juga sudah. Sekarang untuk kegiatan kita hari ini agendanya pembukaan tadi sudah kita lakukan. Kemudian nanti refleksi pembelajaran modul, aktivitas sesi 2 yaitu presentasi kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Kemudian review aktivitas pembelajaran 2 dan penutup. Kemudian tujuan pembelajaran kita siang hari ini Bapak Ibu dapat melakukan refleksi kolaboratif untuk menganalisis implementasi pembelajaran berdiferensiasi. Skenario pembelajaran, pembukaannya 20 menit, kemudian diskusi kelompok, ini review materi, presentasi kelompok dan umpan balik. Ini nanti kita beri waktu 90 menit karena ada 3 kelompok, berarti satu kelompok itu nanti 30 menit. Kemudian nanti penutup, itu refleksi presentasi dan diskusi, kemudian penyampaian alur pembelajaran berikutnya, berdoa dan foto bersama. Nah, kesepakatan belajar seperti yang kemarin ya, istilahnya ini tadi di poin terakhir ada perasaan yang gembira, insya Allah hari ini gembira,
dengan speaking dari Bu Nani dan Pak Dwi. Untuk refleksi pembelajaran sebelumnya, kemarin masih ingat Bapak Ibu kita bicara tentang kemarin ya, pembelajaran berdiferensiasi ya Bapak Ibu ya. Yang panjenengan ingat untuk pembelajaran yang kemarin apa? Pembelajaran berdiferensiasi. Suatu keputusan yang masuk Gimana? akal. Oke, silakan Bu Kusma. Suatu keputusan yang masuk akal yang mempersiapkan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan masing-masing individu murid kita. Jadi istilahnya pembelajaran berdiferensiasi ini adalah keputusan yang dibuat oleh guru untuk memenuhi kebutuhan belajar murid-muridnya, begitu nggih? Untuk kebutuhan belajar murid kemarin ada apa saja? Secara umum kebutuhan belajar murid. Dari kita lihat dari kesiapannya, Kesiapan belajar murid, profil belajar murid, kesiapan, kemudian minat, sama profil Belajar murid. untuk memutuskan suatu istilahnya kita mau memutuskan suatu proses pembelajaran berdiferensiasi, apa yang harus dipertimbangkan kemarin? Pemetaan kebutuhan belajarnya. Tujuan ya, tujuan pembelajaran. Gimana? Yang pertama apa? Tujuan pembelajaran yang ditetapkan dengan gimana? Gimana kemarin? Lali? Saya buka lagi ya. Oke. Sebentar, saya buka lagi. Ini yang pertama, tujuan pembelajarannya harus jelas. Kemudian guru ya merespon yang ada di kebutuhannya. Kemudian lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar. Bagaimana lingkungannya, tidak hanya prosesnya saja, tetapi lingkungannya juga. Kemudian manajemen kelas, bagaimana guru itu bisa mengatur kelas sehingga kelasnya bisa efektif, tidak gaduh, dan seterusnya. Begitu nggih? Jadi ini 5 yang harus kita pertimbangkan, ini kebutuhan murid, 3 kebutuhan murid, kemudian kita buat keputusan sesuai dengan keadaan di sekolah kita. Ngaten nggih? Saya lanjutkan lagi sekarang ke aktivitas pembelajaran, aktivitas sesi 2. Nanti untuk presentasi masing-masing kelompok memiliki waktu maksimal 15 menit. Ini untuk presentasinya ya. Nanti tadi sudah saya sampaikan setiap kelompok saya beri waktu 30 menit. Jadi 15 menit itu presentasi, 15 menit umpan balik dan tanya jawab. Kemudian selama presentasi diperbolehkan untuk share screen bahan presentasi. Ketika ada yang presentasi, semua peserta wajib mendengarkan dengan seksama. Setelah presentasi, peserta lain dipersilahkan memberikan umpan balik yang konstruktif, yang membangun, gitu ya. Kemudian petunjuk umpan balik, silahkan anggota kelompok memberikan umpan balik membangun secara lisan. Umpan balik satu dan yang lain diharapkan tidak mengulang, tapi menambahkan yang belum disampaikan. Anggota kelompok lain juga diperkenankan mengajukan pertanyaan untuk memperkuat pemahaman. Waktu maksimal umpan balik 15 menit. Sudah paham ya? Sudah jelas. Nanti saya berharap setiap kelompok ngatur sendiri waktunya. Ya, ngatur sendiri. Kalau misalnya 30 berhenti, silakan dihentikan. Ya. Baik, sekarang untuk kelompok 1 dulu saya berikan kesempatan. Silakan. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ini kelompok 1 akan jelaskan tentang situasi 4. Oke. Untuk kelompok 1 saya perkenalkan saya sendiri sebagai moderator, Kusma sebagai yang presentasi, dan yang ketiga Bu Nani sebagai yang menanggapi atau menjawab pertanyaan. Selanjutnya untuk Bu Kusma saya persilakan untuk mempresentasikan kelompok 1. Ya, terima kasih Bu Erika atas waktu yang diberikan. Izin share screen ya. Monggo. Sudah kelihatan Bapak Ibu? Belum? Belum Bu Kusma? Belum, Bu. Belum, Bu. Ini juga belum? Belum Bu. Belum Bu? Belum Bu Kusma. Nah ini mulai Bu Kusma. Sudah? Mulai Bu Kusma. Sudah. Oh, nggih. Pun nggih, saya mulai nggih. Nggih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas 183 Kabupaten Mojokerto akan mempresentasikan modul 2.1.A.5.1 terkait forum diskusi eksplorasi konsep modul 2.1, yakni pembelajaran berdiferensiasi, di mana kelompok kami akan menganalisis situasi 4 yaitu pada jenjang SMA, kelasnya Ibu Derana. Anggota kelompok kami ada Bu Erika selaku moderator, saya sendiri Bu Kusma selaku presenter, dan yang terakhir ada Bu Nani yang bertugas untuk menanggapi ataupun menjawab. Nah, di awal saya akan menjelaskan situasi 4, yaitu pada jenjang SMA, kelasnya Ibu Derana. Bu Derana adalah seorang guru biologi SMA. Ia mengajar murid-murid kelas 10. Adapun tujuan pembelajarannya adalah murid dapat menganalisis berbagai tingkat keanekaragaman hayati di Indonesia beserta ancaman dan resikonya. Karena situasi sedang pandemi, Bu Derana kemudian menggunakan metode flip learning, di mana sebelum pertemuan daring dengan guru, ia meminta murid-muridnya untuk mempelajari dulu materinya. Bu Derana telah menyiapkan paparan tentang materi keanekaragaman hayati yang dapat diakses secara mandiri oleh murid-muridnya. Di dalam paparan ini, Bu Derana menjelaskan tentang konsep kunci dari keanekaragaman hayati dan tingkatannya. Ada keanekaragaman ekosistem, keanekaragaman spesies, dan keanekaragaman genetik. Bu Derana juga menyediakan beberapa sumber belajar yang berkaitan dengan wilayah kritis keanekaragaman hayati di Indonesia. Sumber yang ia sediakan misalnya artikel dari koran, buku, video-video terkait materi yang dipelajari, Greenpeace yang ia ambil dari internet. Untuk membantu murid-muridnya belajar mandiri, Bu Derana menyiapkan beberapa pertanyaan pemandu. Setelah tahapan belajar mandiri selesai, murid-murid kemudian diminta mengikuti kuis tertulis dengan pertanyaan terbuka, di mana setiap murid akan diminta untuk memberikan umpan balik terhadap jawaban dua temannya. Bu Derana memastikan setiap anak mendapat umpan balik dari temannya. Bu Derana lalu meminta murid membuat jurnal refleksi yang harus dilengkapi sebelum mereka masuk ke tahapan pembelajaran sinkron, yaitu melalui pertemuan Google Meet. Dalam tahap forum diskusi sinkronus, Bu Derana memberikan pertanyaan pemantik untuk memulai diskusi. Berikut adalah pertanyaan-pertanyaan tersebut, diantaranya adalah yang pertama, tingkatan keanekaragaman hayati mana yang paling penting untuk dilindungi terlebih dahulu? Mengapa? Dan yang kedua, kapan terancamnya keanekaragaman hayati ekosistem dapat mengancam keanekaragaman hayati spesies dan genetis? Mengapa? Dan pertanyaan-pertanyaan lainnya yang dapat memperkaya materi dan pemahaman murid akan konsep. Selama proses diskusi daring, Bu Derana mengamati jawaban-jawaban murid.
untuk mengetahui apakah ada miskonsepsi yang dimiliki murid atau apakah ada murid-murid yang tampak belum paham. Di akhir diskusi, Bu Derana memberikan murid tantangan untuk membuat paket info digital yang mengidentifikasi ancaman pada satu lokasi di wilayah Indonesia yang membawa dampak negatif bagi 3 tingkatan keanekaragaman hayati sekaligus berikut rekomendasi penanganannya. Bu Derana memperkenankan murid memilih sendiri lokasinya berdasarkan kasus nyata terjadi di Indonesia. Bentuk paket info digital pun bebas sesuai kenyamanan murid, bisa berupa video singkat, poster digital, situs web, rekaman suara, dan lain sebagainya. Asalkan semua informasi yang disajikan sesuai dengan rubrik penilaian yang diberikan dan telah didiskusikan bersama. Murid kemudian bekerja secara mandiri berdasarkan tenggat waktu yang telah disediakan. Selama murid-murid bekerja, Bu Derana juga menyediakan slot-slot waktu tertentu untuk bertemu dengan beberapa murid yang berdasarkan hasil penilaiannya masih memerlukan bantuan. Di dalam slot waktu khusus ini, Bu Derana menjelaskan kembali konsep-konsep serta memberikan banyak contoh. Nah, berikut analisis kelompok kami terhadap situasi 4 jenjang SMK pada kelas Ibu Derana. Pertanyaan pemandu yang pertama yaitu dari skenario pembelajaran yang telah ditelaah, apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut dan bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya. Nah, kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh Bu Derana yang pertama adalah dari segi aspek kesiapan belajar murid atau readiness, di mana kapasitas untuk mempelajari materi, konsep, atau keterampilan baru. Hal-hal yang dilakukan Bu Derana yakni menyampaikan tujuan pembelajaran kepada murid dan meminta murid untuk mempelajari materi terlebih dahulu, dalam hal ini melalui pembelajaran flipped learning. Kemudian Bu Derana juga menyiapkan paparan tentang materi, menyiapkan beberapa pertanyaan pemandu, serta meminta murid untuk mengikuti kuis tertulis dengan pertanyaan terbuka di mana setiap murid mendapat umpan balik dari 2 orang temannya. Dan kemudian Bu Derana meminta murid untuk membuat jurnal refleksi. Hal-hal tersebutlah yang dipenuhi Bu Derana untuk menyiapkan muridnya dalam belajar. Sedangkan kebutuhan yang kedua adalah terkait aspek minat murid, di mana minat merupakan suatu keadaan mental yang menghasilkan respon terarah kepada suatu situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberikan kepuasan diri. Hal tersebut terlihat dari Ibu Derana yang memperkenankan murid memilih sendiri lokasi pengamatan terkait tugas paket info digital yang akan dibuat. Selain itu, Bu Derana juga memberikan kebebasan pada murid terkait pembuatan produk paket info digital. Bisa berupa video, video singkat, poster, infografis, tulisan, dan lain sebagainya. Kebutuhan belajar murid yang ketiga adalah terkait aspek profil belajar murid, di mana dipengaruhi oleh preferensi gaya belajar. Ada visual, auditori, dan kinestetik. Pada visual, yaitu Ibu Derana memberikan salinan artikel koran ataupun buku yang bisa dipelajari siswa. Sedangkan auditori melalui sharing materi presentasi yang dikemukakan oleh Bu Derana saat tahap sinkronus. Dan selain itu bisa juga dalam kegiatan diskusi. Mereka bisa menyimak, berbicara, dan menanggapi. Sedangkan kinestetik di sini murid bekerja secara mandiri, dalam artian pembelajaran hand-on activity, di mana pembelajaran hand-on activity yaitu pembelajaran di mana siswa tidak hanya melihat dan mendengarkan, tetapi juga mengamati serta mengidentifikasi objek yang dipelajari. Tentunya sesuai dengan tenggat waktu yang telah disediakan sebelumnya. Nah, kemudian cara Bu Derana dalam menentukan kebutuhan pelajar muridnya, di mana proses pembelajarannya ada 2, yaitu asinkronus dan sinkronus. Pada tahap asinkronus, kebutuhan belajarnya melalui menggunakan pertanyaan-pertanyaan pemandu, melalui pembelajaran flipped learning, yaitu pembelajaran secara mandiri. Kemudian siswa juga mengikuti kuis tertulis dan memberikan umpan balik, membuat jurnal refleksi, serta kegiatannya bisa melalui WA Group dan Google Classroom. Sedangkan pada tahap sinkronus, yaitu memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik dan mengamati jawaban-jawaban murid, yakni dalam forum diskusi Meet. Serta Bu Derana juga menyediakan slot-slot waktu tertentu untuk bertemu dengan beberapa murid yang memerlukan bantuan.
Pertanyaan pemandu yang kedua adalah strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang digunakan? Strategi pertama adalah diferensiasi konten, di mana konten merujuk pada strategi membedakan pengorganisasian dan format penyampaian konten. Konten adalah materi pengetahuan, konsep, dan keterampilan yang perlu dipelajari murid berdasarkan kurikulum. Diferensiasi konten terlihat dalam kegiatan menyediakan berbagai sumber belajar sesuai dengan kebutuhan murid, baik itu salinan artikel koran, buku, video, dan lain-lain yang bisa diakses oleh setiap murid di Google Classroom sesuai dengan kebutuhan belajarnya. Dan Bu Derana juga mengkomunikasikan kepada murid melalui WhatsApp grup kelas. Kemudian strategi yang kedua adalah di mana merujuk pada strategi membedakan proses yang harus dijalani oleh murid yang dapat memungkinkan mereka untuk berlatih dan memahami konten. Di mana prosesnya di sini yang pertama adalah melalui pembelajaran flip learning atau belajar mandiri melalui berbagai sumber belajar yang disediakan dengan dibantu pertanyaan pemandu, di mana kegiatannya adalah mengikuti kuis tertulis dengan pertanyaan terbuka, memberikan umpan balik terhadap jawaban temannya, serta membuat jurnal refleksi. Proses yang kedua adalah melalui kegiatan sinkronus, yaitu memberikan pertanyaan pemantik untuk memulai diskusi, mengamati jawaban murid, dan menyediakan slot-slot waktu tertentu kepada murid yang memerlukan bantuan atau scaffolding. Scaffolding di sini adalah suatu teknik pembelajaran di mana murid diberikan sejumlah bantuan, kemudian perlahan-lahan diadakan pengurangan terhadap bantuan tersebut, sehingga pada akhirnya murid dapat menunjukkan kemandirian yang lebih besar dalam proses pembelajaran. Yang ketiga adalah pada tahap asinkronus, yaitu Derana menugaskan murid secara mandiri dengan tenggang waktu yang telah disediakan, dan murid bisa mengkonsultasikan draft tugas yang sedang dikerjakan. Strategi yang ketiga adalah diferensiasi produk, yaitu merujuk pada strategi membedakan produk hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Hal tersebut terlihat dari Bu Derana yang memberikan tantangan pada murid untuk membuat paket info digital dengan memberikan kebebasan pada murid dalam memilih bentuk produk sesuai dengan kenyamanannya. Bisa video singkat, poster digital, situs web, rekaman suara, dan lain sebagainya. Pertanyaan pemandu yang terakhir adalah bagaimana guru tersebut melakukan penilaian. Berdasarkan perspektif penilaian, ada 3 macam, yakni assessment for learning, sering disebut penilaian berkelanjutan atau ongoing assessment, yakni mengikuti kuis tertulis dengan pertanyaan terbuka. Di sini bisa terlihat dari membuat jurnal refleksi yang harus diselesaikan murid sebelum dimulainya kegiatan sinkronus atau game meet. Yang kedua adalah assessment of learning, yakni penilaian yang dilaksanakan setelah proses pembelajaran selesai, yaitu berupa tagihan di akhir pembelajaran, berupa tantangan dalam pembuatan produk paket digital. Yang ketiga adalah assessment as learning, yaitu penilaian sebagai proses belajar dan melibatkan murid aktif dalam kegiatan penilaian dan berfungsi sebagai penilaian formatif, yakni terlihat dalam kegiatan sinkronus, siswa aktif terlibat dalam diskusi, baik itu dalam menjawab pertanyaan maupun menanggapi, di mana menjawab pertanyaan siswa bisa menjawab secara langsung ataupun menulisnya dalam chat box. Nah, demikian presentasi dari kelompok 1. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Terima kasih untuk Bu Kusma. Selanjutnya kita buka pertanyaan, sesi pertanyaan. Monggo untuk kelompok lain. Ya, Pak Dwi, monggo dipersilakan. Terima kasih atas kesempatannya. Izinkanlah saya sedikit ingin bertanya. Ini tadi kan pembelajaran sistem daring ya, Bu Kusma ya? Coba. Ini soalnya jika Anda menjadi Ibu Derana dengan keadaannya berbeda, Ibu. Dengan keadaan siswa tidak mempunyai teknologi mendukung. Tentunya strategi apa yang Anda terapkan untuk memenuhi kebutuhan belajar berdiferensi murid Anda, Ibu? Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Pak Irfan. Langsung dijawab, Bu Nani.
Ya, terima kasih Pak Irfan atas pertanyaan yang telah disampaikan. Tadi dalam kegiatan tersebut yaitu Bu Derana menggunakan pembelajaran flipped learning. Itu adalah pembelajaran yang menggabungkan antara pertemuan secara langsung di kelas dan secara online. Jika jenengan tanyakan bila anak tidak mempunyai sarana, misalnya laptop atau apa, itu bisa kita berkelompok dengan temannya. Kita bisa menyarankan untuk datang ke temannya dan membaca materi yang telah diberikan oleh Bu Deran tadi. Barangkali itu Pak Irfan. Jadi ini pembelajarannya dua Pak Irfan, yaitu antara kelas dan juga daring. Daringnya itu pada saat materi sebelum pembelajaran dimulai itu diberikan materi. Terus ada Gmeet juga. Jadi anak bisa gabung dengan teman terdekatnya. Ya, mohon maaf tadi saya hanya dengarkan daring. Cuma kan gini, jadi apa ya? Bentar dulu semua. Ya kalau berkelompok itu nanti gimana istilahnya? Kalau belum tentu kan nanti per individu itu istilah apanya sama, istilahnya kebutuhannya sama kan seperti itu. Kira-kira gimana lah untuk pendekatan seperti apa, strategi apa yang Anda terapkan? Monggo Bu Kusma menambahkan. Nah, untuk kasus 4 jenjang SMA ini kan memang konteksnya pandemi. Tetapi berbeda dengan yang disampaikan pertanyaan dari Pak Dwi, bagaimana jika anak-anak sarananya ada, ngoten kan? Iya. Seperti keadaan pandemi yang kemarin kita juga sudah mengalami dan memang murid saya sendiri juga tidak semuanya punya gadget, nggih. Jadi kita fasilitasi, Pak. Kita fasilitasi apa? Mereka bisa ke teman terdekatnya yang masih tetangga. Apakah yang kebutuhan muridnya itu tidak sama? Lah, itulah tadi gunanya Bu Derana memberikan materi berupa macam-macam. Ada berupa artikel koran, bisa disampaikan secara visual, kemudian bisa juga melalui video yang anaknya misalkan membaca itu malas kan bisa lihat video sama mendengarkan juga bisa. Nah, seperti itu. Kalau ke temannya itu kan bisa diakses di Google Classroom. Setidaknya bisa diunduh. Kalau sudah diunduh, bisa dilihat di mana saja. Di rumah temannya pun bisa, atau kalau memang temannya jauh, tidak ada yang bisa ke sekolah. Kan beberapa siswa saja, jadi masih bisa terakomodir. Ya, guru gitu, bisa membantu Pak Irfan untuk mendownloadkan. Ya, berarti ada berarti itu Bu Kusma ya, ada istilahnya peran gurunya juga untuk memberikan wadah. Nah, betul, tetap. Karena pembelajaran berdiferensiasi kan sesuai dengan kebutuhan murid. Ya, kebutuhan tidak hanya dalam hal materi, tetapi juga sarpras anak-anak harus dipertimbangkan. Betul, termasuk aset ya. Iya, betul. Ya, terima kasih Bu Kusma dan Bu Nani. Sama-sama, ya, Pak. Sama-sama. Terima kasih Bu Irfan. Sudah? Ya, terima kasih, luar biasa ya. Untuk selanjutnya, untuk kelompok lain, barangkali ada pertanyaan. Masih ada nggih Bu waktunya? Masih Bu. Ya, monggo yang lainnya. Barangkali menanggapi barangkali atau menambahkan. Ini enggak tanya, ini jangan-jangan belum belajar kasusnya ini. Kita monggo, kita. Dipersilakan. Terima kasih untuk kelompok 1 atas waktunya. Presentasi yang ditampilkan sudah bagus menurut saya, kelompok saya ya. Tadi kan ditampilkan ada yang asinkron dan sinkronus ya Bu ya. Ya. Dalam memenuhi pembelajaran suasana daring COVID tadi ya. Nah, sudah bagus yang dilakukan oleh Bu Diana, tapi kembali lagi dengan begitu banyak strategi yang dijalankan tadi pasti ada kendala ya Bu ya. Halo? Nggih, ada kendala. Pasti tidak semua murid itu bisa mengikuti, biarpun tadi ada sinkron, asinkron tidak dengan pilihan seperti itu. Nah, bagaimana menurut panjenengan kalau panjenengan untuk menjaga minat murid itu?
minat belajarnya murid itu tetap terjaga. Meskipun dia tidak punya, katakan tidak punya HP, tidak punya laptop, sekolah mencoba untuk memfasilitasi itu. Nah, tapi kan namanya anak, namanya siswa. Nah, itu kan pasti ada saja gitu ya. Kendala itu pasti ada saja. Mungkin saya tidak bisa, itu saya tidak cocok dengan pembelajaran itu. Dan mungkin gaya belajar yang coba di kelompok panjenengan dalam menyikapi ini. Terima kasih. Ya, saya coba menjawab dulu ya. Terima kasih Bita atas pertanyaannya. Ini kendala memang ada beberapa kendala yang kita hadapi seperti yang kita laksanakan pada waktu pembelajaran daring kemarin ya, hampir beberapa tahun kita melaksanakan. Memang anak-anak itu semangatnya menurun, ya semangatnya menurun. Kalau masalah kendala sarana masih di kita bisa memberikan solusi, yaitu bisa belajar kelompok atau apa. Tapi kalau masalah motivasi anak-anak, ini kita juga kerjasama dengan orang tua, Bu ya. Kita kerjasama dengan orang tua juga, pendekatan kepada orang tua bagaimana, karena masa itu kan kita sudah alami ya Bu ya, pandemi dulu itu berapa lama itu kita pembelajarannya tidak maksimal sama sekali. Ya itu langkah kita juga mengadakan pendekatan dengan orang tua, kolaborasi itu, bagaimana anak-anaknya bisa mengerjakan tugas tepat waktu. Kita juga mempunyai program anak ini harus mengerjakan deadline-nya kapan, seperti itu. Monggo Bu Kisma, Bu Erika barangkali ditambah. Bu, betul sekali yang dikemukakan oleh Bu Nani. Memang kalau daring mau tidak mau kita butuh kolaborasi yang bagus dengan orang tua, Ibu. Kenapa? Karena yang setiap harinya memang orang tua yang mengontrol. Kita bagaimana caranya agar anak ini masih bisa tetap belajar dan mengerjakan tugas tepat waktu. Jadi itu betul sekali. Sama seperti Bu Nani, yaitu kolaborasi dengan orang tua. Ya, terima kasih Bu. Ini kan berdasarkan pengalaman saya, nggih. Ya betul yang diberikan panjenengan tadi, emang harus ada kolaborasi dengan wali murid. Nah, kita sudah memberikan pengalaman saya kemarin, sudah diberikan bimbingan, sudah home visit, sudah ke orang tua, sampai sudah ditanya maunya seperti apa. Sampai maunya membuat kesalahan, kan mau kan tetap harus ada nilai, sedangkan anak ini tidak mau mengerjakan sama sekali lah. Gitu. Maka saya minatnya seperti apa, motivasinya seperti apa membukanya. Ya, bisa saya jawab Bu. Kemarin saya memberikan seperti itu. Kalau anak-anak benar-benar tidak mau mengerjakan secara daring, berarti kita harus mengadakan luring khusus untuk anak tersebut. Jadi pandemi kan tidak harus semuanya, anak yang berkebutuhan khusus tadi yang mengalami kendala, misalnya anak-anak itu benar-benar tidak mau mengerjakan saat daring, berarti kita ajak dia ke sekolah atau kita yang datang ke rumah anak tersebut. Oke. Seperti itu. Terima kasih. Ya, mau menambahkan Bu? Iya. Nah, mungkin kalau siswa, benar sekali Bu. Sama seperti siswa saya SMK, sudah di kolaborasi yang bagus dengan orang tua. Dan caranya kita gimana, luring juga gimana, mungkin balik lagi ke restitusi kemarin, mungkin ada kebutuhan siswa tersebut yang tidak terpenuhi, itu harus kita selesaikan. Seperti itu. Ya. Oke Bu, terima kasih. Sama-sama. Sama Bita. Barangkali yang lain masih ada waktu, kurang 6 menit Bu. Bu Nurul, kurang 6 menit harusnya sampai 13.21, monggo. Ya, monggo. Pak Andre mungkin. Pas Pak Andre. Siapa? Siapa tadi? Saya. Oh, Pak Andre. Terima kasih Bu waktu diberikan. Kalau boleh jujur, ini juga Bu Nurul, maaf. Ini untuk pemahaman materi-materi ini tuh terus terang sangat sulit. Sangat sulit. Daripada modul sebelumnya, Bu. Ilmu baru juga. Karena apa? Ya. Karena apa? Menurut saya di sini itu bahasa pendidikan yang sulit untuk kita hafalkan. Contoh aja ya, mungkin Bu Kusma tingkat penghafalannya lebih tinggi mungkin. Karena dibaca sering Pak, nggak usah dihafalkan. Iya, ya itu bedanya. Karena saya juga orang matem jadi nggak suka menghafalkan. Betul. Ya, dari awal memang saya sulit. Diulang-ulang. Di sini lebih baik kalau saya memberikan, kalau saya detailnya, kalau misalnya kelas
contoh itu. Seperti gini Bu, di sini dia cara Bu dalam menentukan kebutuhan belajar ada asinkronus, ada sinkronus. Ini aja saya sudah bingung karena saya membaca di mungkin mandiri itu yang materi 1 sampai 21 ya kalau tidak salah itu. Saya membaca pengertian saya hari ini saya mengopus terus dari sini yang saya bingungkan pertanyaan asinkronus suatu contoh membuat jurnal refleksi ya dan melalui WhatsApp dan apa itu Google Classroom ya Bu. Nah, mohon maaf mungkin pemikiran yang lagi agak contohnya Bang bagaimana gitu loh Bu. Mungkin kalau ini yang bagus nanti saya bisa untuk mengimplementasikan di kelas. Kalau menurut saya mohon Jelaskan. Kan contoh yang mungkin gitu. Punten nggih Oke, enggak apa-apa, Pak. Terima kasih Bu. Kita sharing di sini. Kusma dulu Pak. Kusma dulu. Nggih. Kusma. Nggih, Pak. Terima kasih pertanyaan dari Pak Andre. Benar sekali, Pak. Kalau kita tidak tahu memang harus ditanyakan, Pak. Malu bertanya sesat di jalan, mangke nggih. Lah, situasi 4 ini adalah jenjang SMA dan menyesuaikan dengan kebutuhan muridnya. Mungkin kalau SD memang Google Classroom jarang sekali, tapi di SMA SMK mungkin juga SMP sudah banyak digunakan. Nah, untuk terkait istilah sinkronus dan asinkronus, kenapa kita memakai hal tersebut? Karena kita menyesuaikan dengan situasi di artikel yang sudah di print ini ya. Di soalnya memang Pak istilah asinkronus dan sinkronus. Tapi gampangnya itu adalah melalui daring dan non daring atau dalam artian belajar sendiri di rumah, itu asinkronusnya. Nah, untuk memulai pembelajaran daring supaya lancar, Bu Derananya mempersiapkan muridnya. Sebelumnya itu sudah dipersiapkan melalui apa? Materi. Beliau sudah mencarikan materi itu sesuai dengan kebutuhan murid. Baik itu dari artikel koran, video, sampai artikel di internet. Semua kebutuhan yang mengcover kebutuhan belajar murid itu dicari. Harus ada persiapan yang matang sesuai dengan tujuan pembelajarannya Ibu Derana yang ingin dicapai oleh murid-muridnya. Nah, kemudian ditaruhnya di mana? Diupload di Google Drive. Setelah itu link drive-nya diupload ke Google Classroom. Lah nanti anak-anak kan ada Pak di Google Classroom. Lah itu bisa diakses dan di-download. Akan tetapi tidak semua siswa juga tidak seterusnya itu mengakses Google Classroom. Nah, untuk mengingatkan Bu Derananya mengingatkan lewat WhatsApp grup yang sering diakses anak-anak kan grup WA. Sedangkan kalau Google Classroom paling ngeceknya sehari 1 kali atau barangkali 2 hari sekali lah. Untuk mengingatkan tersebut Bu Derana juga mengingatkannya lewat WhatsApp grup untuk membuka materi tersebut. Intinya seperti itu. Ya. Terima kasih Bu. Kalau ini saya lebih mudah untuk memahami. Terima kasih. Oke, sama-sama. Ya, Pak Tri. Dan saya kira penambahan Bu, dan saya kira apa yang dilakukan Ibu Dharma itu ya, kalau tanpa sadar ini juga saya lakukan pada waktu pembelajaran daring seperti itu. Iya, semua melaksanakan. Dari segi bahasa saya ini bingung. Walah, tak lakoni pernah. Terus tadi Pak, kalau misalkan terkendala siswanya pada saat diskusi kan bisa dilihat barangkali ada miskonsepsi, ada yang belum paham. Di situ Bu Derana kan melakukan penilaian. Nah, dari situ Bu Derana ini memberikan waktu khusus atau slot-slot tertentu. Jadi bisa individu, bisa dalam kelompok kecil diajak daring lagi, tapi untuk beberapa siswa yang belum paham materi ya. Ya, betul. Mungkin waktunya sudah habis. Putus-putus. Tidak jelas nggih putus-putus Pak. Siap. Pak Andre sinyalnya putus-putus. Mungkin sinyalnya sudah. Putus nyambung. Sudah Bu. Putus nyambung. Terima kasih Pak Andre. Ternyata dari apa yang dilakukan Bu Derana. Bu Derana. Itu kan menurut saya juga pernah melakukan. Cuman kan dari segi bahasa itu memang sulit. Mungkin dari teman-teman memahami, mungkin saya lebih untuk memahami.
Ya Pak, semoga menjadi ilmu yang baru Ampun, istilah itu. ampun. Terima kasih Bu Kusma dan Bu Nafisika. Sama-sama, Sama-sama. sama-sama Pak. Sudah Bu, waktunya habis. Habis waktunya Bu. Oke. Mas 13.20. Mas. Terima kasih. Inilah presentasi dari kelompok 1. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati panjenengan semua, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan ini apa reaksinya di Google Meet-nya, silahkan di tombol yang mau yang mana nih untuk kelompok 1. Tombolnya cari di sebelah mana gitu, Bu? Tombolnya di mana ya Bu ya? Nah ini Ada perlu, tepuk tangan hati ya. perlu belajar nih. Iya Ya Bu. Di Ya, Bu. tengah itu ada gambar orang itu boleh Emoji. Emoji. Ya. Oh, Nah, itu saya sih tepuk tangan ya. itu. Oke. Wah, pengetahuan baru Pak Ya, Triandi. sudah tahu semua. Oh iya. Iya, Banyak terima kasih kemarin itu terus. saya cari. Iya, dulu kok bisa keluar, saya enggak bisa. Nah, itu bisa untuk menilai ya Bu ya. Nih, aplaus untuk kita semua nih. Beberapa kali terima David baru kasih. tahu. Terima kasih untuk kelompok 1 yang sudah berusaha untuk menganalisis analisis skenario pembelajaran untuk tingkat SMA ya. Ya, Untuk SMA ya. Di sini tadi ada Bu Dwi Kanti mana ya? keluar Bu. Keluar. Aduh, waduh. Caranya saya tunggu itu, Bu. Ya, tadi. Oke, terima kasih. Kalau secara keseluruhan sudah lengkap ya. Dari istilahnya kebutuhan belajar tadi sudah dimunculkan, kemudian strategi diferensiasinya juga sudah lengkap, kemudian strategi penilaian formatifnya tadi juga sudah ada 3 macam gitu nggih Bapak Ibu. Tadi kalau dilihat di skenario pembelajarannya Bu Dirana ini pakai blended learning ya. Nggih. Blended learning apa enggak ya? Kalau misal di kasusnya di skenario pembelajarannya Bu Dirana ini ada ketemu secara langsung apa tidak? Enggak. Enggak ya. Juga bingung. Belajar mandiri di rumah dan ketemunya itu saat sinkronus saja. Ya. Karena pandemi tadi. Oke, berarti ini tidak blended ya. Bukan. Istilahnya online semuanya, online semuanya. Cuman online-nya pakai sinkronus dan asinkronus. Sinkronus dan asinkronus itu seperti yang panjenengan lakukan saat ini di PGP ini. Iya, ya. betul. Sinkronus itu pada saat kita ketemu seperti ini. Sinkronus. Kalau asinkronus kita menyelesaikan tugas mandiri. Menyelesaikan di LMS. Makanya pada saat eksplorasi konsep itu kan ada diskusi juga. Nah, diskusinya diskusi asinkronus. Kalau sekarang ini diskusinya sinkronus. Nah, kenapa tidak kepikiran gitu ya Bu tadi memberi contohnya? Jadi sinkronus itu bertemu meskipun secara online. Kalau sinkronus itu tidak bertemu. Gitu nggih? Jadi makin paham. Enggak tahu. Paham ini. Iya. Tahu ngambang. Harus Oke, jadi kalau misalnya diklat nanti modanya apa? Misalnya moda sinkronus, asinkronus ya berarti seperti ini. Gitu nggih. Terus tadi saya dari keseluruhan ini kalau boleh saya tanya nih, Bu Derana dalam mengidentifikasi kebutuhan belajar murid-muridnya kira-kira bagaimana ya? Monggo Bu Kusma. Nggih.
Kalau dilihat dari situasinya tadi, mungkin sebelum pembelajaran asinkronus, siswa diberikan Google Form, Bu, terkait pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Mungkin bisa ditanyakan dalam Google Form, kalian pada saat belajar lebih suka apa? Membaca, mendengar, ataupun apa gitu. Yang sesuai yang kita butuhkan dalam memenuhi kebutuhan murid bisa kita tuangkan dalam Google Form yang dijawab oleh siswa. Dari hasil Google Form tersebut, yaitu yang kita jadikan untuk mempersiapkan kebutuhan belajar siswa. Baik, terima kasih Bu Kusma. Itu menjadi salah satu salah satu cara yang bisa digunakan oleh guru untuk mengidentifikasi kebutuhan murid. Kalau di sini tingkatnya tingkat SMA atau SMK dengan menggunakan Google Form dan dia sudah bisa istilahnya memilih, bisa sudah tahu apa sih yang dia inginkan, insya Allah itu akan valid gitu ya. Valid. Tapi nanti beda lagi kalau di jenjang di bawahnya. Nanti kita akan bahas juga untuk kelompok yang SMP dan SD gitu ya. Nanti kita bisa sama-sama begitu. Terima kasih untuk kelompok 1.